Iya. Ini. Itu kalau dikumpulkan itu ya semua itu sama, artinya tuh konsisten dia memakai squatting position. Squatting position dari Sekarang banyak yang palsu itu karena nggak paham. Jadi berdiri. dia langsung berdiri. Padahal atau simbol apa itu? iya, padahal kalau kita yang paham literatur keris baca itu kan awal-awal bentuk handle itu seperti ini teman-teman. Dan dia itu squatting atau jongkok di kayak mahkota. Ini lambang orang atau sangkan dumadi itu atau awal mula orang itu kan. Ini awal. Jadi di dalam kandungan kan posisi bayi itu seperti ini. Gitu, dan posisi bayi seperti ini. bayi kan ya. begini toh. Ini balik gini kan? Iya betul. Balik. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan senjata Sunda, mirip kan, coba lihat ini. Iya. Ini kan bentuk asli dulu itu seperti ini. Jadi handle Sunda dulu, kalau kujang itu seperti ini dulu. Kalau sekarang kan dikasih lampion, terus sekarang macan, iya, gitu ya, ini macan. Karena kujang lama. Kujang lama begini. Nah kalau bolongannya ini apa Pak? Nah, itu kalau fungsional dulu itu untuk rotan ya. Iya untuk itu ya, untuk bikin tali itu ya, nggak salah ya. Bikin rotan gitu. Jadi ini sebenarnya fungsional betul. Agraris. Tapi orang sekarang kok marah misalkan dibilang bahwa itu alat pertanian. Loh, pertanian itu kan suci. Suci, bahkan dulu itu kan bahkan kudi dulu senjata ya, raja kudi itu saya baca. Dan kudi itu mbahnya bendo, celurit, arit segala macam lah. Nah, kok orang merasa pertanian gitu loh. Pertanian zaman dulu itu bahkan keris ketika dari Majapahit kan dulu misal Telale itu kan Telale karena itu Dewa Ganesha dulu kan. Begitu agraris sama Mataram kan diubah jadi kembang kacang, jadi agraris pertanian. Iya. Masa itu merendahkan kan enggak justru kan? Itu betul. Misalkan seperti ini. Iya. Istilah kebu. Iya, kebu. Ya kebu itu dulu tinggi. Pangkat tinggi, kebuan abrang. Kan? Iya, semua kebu semua itu. Kebuan abrang itu adalah panglima perang. Panglima, iya. Panglima perang. Terus banyak ada Mahisa Wong Atelet. Iya. Itu kan rojo. Mahisa, iya. Artinya kan keturunan raja. Bahkan Joko Tingkir ketika ngalahin Kebo itu kan sebenarnya ditafsirkan dia menyuap pejabat karena Kebo itu kan pejabat ya kan. Dengan tanah itu dengan memang ada masanya juga bahwa merendahkan itu ada. Iya. Misalkan Kebo, kowe bodoh, Kebo, gitu kan. Itu udah zamannya berbeda. Iya, zaman yang berbeda karena tapi zaman dihormati betul. Iya, makanya harus dibalikin ke konteks saat itu kan, iya. Jadi kita harus memahami konteks saat makanya itu. kan keris kebo, keris petani kayaknya kok merasa hinaan. Nah, yang saya cerita itu ada keris kebo ternyata kan kerisnya mewah gitu kan. Kan nggak nyambung kemudian kan. Tapi kalau kita lihat ke sejarah itu jadi nyambung. Nah makanya teman-teman yang namanya belajar keris itu juga harus belajar sejarah juga ya Pak Jimmy ya. Jadi biar kita tahu konteksnya gitu. Bisa menafsirnya akhirnya kan. Betul. Sekarang kalau kita lihat rumah ya, rumah di bukan Limasan di Jawa gitu ya. Yang tengah itu namanya sentong tengah, terus ada yang tempat padi gitu. Tempat nyimpan padi. Lumbung ya itu lumbungnya. Ada namanya itu kalau Pendaringan. Pendaringan, ya pendaringan ya. Pendaringan itu kan tempat suci. Iya. Tempat suci dari zaman dulu itu apa? Iya. Pertanian itu bukan hal yang hal yang hina gitu. Bahkan Joko Tarub menyembunyikan selendangnya bidadari itu kan di Pendaringan. Kenapa? Nggak akan di ongkrah-ongkrah sama istrinya gitu kan. Buktinya kan dia nyari di mana-mana nggak ketemu. Berarti kan dia nggak berani sembarangan di pendaringannya. Makanya sekarang ada pendaringan kebak itu kan pamor juga. Ya masa nggak suci jadi pamor. Yang mana pamor itu kan spiritual banget itu kan. Ya, artinya kita memang harus harus memahami konteks betul. Jadi pada saat itu, saat misalkan tuh di Sunda ya, pada saat buku misalkan Seksa Kandang Engkaresian itu ya, itu bahwa disebut bahwa pusaka untuk salah satu pusaka utama kan kujang segala macam. Itu bahwa itu pertanian. Itu bukan suatu hinaan sama sekali. Enggak. Kalau kita memahami zamannya, pertanian itu suci loh ibaratnya kan. Bahkan ada dewinya ya. Kalau nggak gitu orang nggak mau turun temurun jadi petani dong. Iya. Kalau nggak. Iya, dan itu sumber kehidupan kayak gitu. Jadi
mungkin zamannya berbeda. Jangan berbeda, orang nggak paham lalu jadi terdegradasi gitu. Terdegradasi. Terus seolah-olah bahwa petani itu lu kastanya Terus di bawah gitu kan. kayak dulu kan orang menganggap petani itu kayak orang nggak punya. Padahal petani itu kalau habis panen puluhan juta duitnya. Karena bahasanya petani juga. Malah orang jadi buruh pabrik, berangkat sekarang nggak mau jadi petani lagi, jadi buruh pabrik yang gajinya di bawah UMR atau lebih kecil. Akhirnya pulang lagi kampung jadi tani lagi. Mungkin sudah apa ya perubahan zaman. Jadi zaman sekarang itu yang doro itu bukan petani. Kalau dulu petani dihormati betul. Mungkin ada ini Pak Jimmy, apa namanya? Ada dari Belanda juga yang kemudian membagi ada priayi gitu. Yang priayi lebih dihormati ya, padahal sebenarnya petani itu bisa lebih sejahtera. Waktu itu hanya untuk, jadi memang ada juga di kampung yang pengen anaknya nggak jadi petani lagi tapi jadi kelas priayi gitu. Artinya tidak terjun lagi ke sawah gitu. Itu ada paradigma begitu, tapi itu kan salah sebenarnya kan, paradigmanya salah gitu. Dan terbukti salah, beberapa yang kemudian mencoba jadi buruh, jadi apa, balik lagi jadi petani gitu. Dan bahkan sekarang ilmu pertanian sekarang maju loh, bahkan pakai drone itu. Kalau kita ke Pondok Indah itu Ji itu jual drone untuk jadi orang itu belajar kuliah sampai S3 untuk jadi petani sekarang justru kan. Jadi salah sekali ya kalau. Saya lihat juga tuh saya lihat dari ada teman pengajar UI waktu itu yang juga yang lagi suka keris, tapi juga ke pertanian saya lihat waktu itu saya lihat. Nah artinya seharusnya seperti itu tuh kalau sampai sekarang harus bertahan kok. Iya betul. Bahwa pertanian itu menjadi suatu hal yang menurut saya ya ini mulia lah, itu perbuatan mulia ya. Saya kira itu. Oke Pak Jimmy, terima kasih ya. Ini tadi mau ngeliat keris ini jadi akhirnya ngobrol banyak juga. Terima kasih Pak Jimmy. Ini kujang itu dulu bentuknya begini handle-nya. Dan rangkanya itu seperti ini. Rangkanya. Oh iya. Kalau sekarang kan dikasih macan, dikasih ini itu baru ya, mewah ya. Tapi dulu seperti ini biasa, dan itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang hina, bukan. Iya, orang pasti disengkelit kok. Disengkelit ya. Sengkelit. Rata-rata kan Sunda semuanya. Kalau dilihat dari sini Sunda kalau menurut saya. Makanya kalau di Jawa Timur kan yang gede-gede itu. Iya. Yang ini pakai mahkota, pakai anting-anting segala macam itu yang Jawa Timur. Ini Jawa Barat. Yang kudi itu mbahnya Bendo. Iya, ini. Ya masih banyak lagi. Masih banyak, ada puluhan. Nah itu teman-teman tadi perbincangan saya dengan Pak Jimmy ya tentang berbagai hal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau ke akun beliau langsung atau ke warung kopi. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jika suka dengan video ini silakan like, silakan share, silakan subscribe. Bagi yang belum, bagi yang sudah terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam budaya.